Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan asma Allah dalam beragam bentuk, mari sama-sama kita sadari bahwasanya Allah itu maha segala-galanya. Ketika kita sandingkan Allah dengan Akbar, berarti kita mengakui 100% tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Ketika nama Allah kita sandingkan dengan Alhamdulillah, maka saat itu kita mengakui semua karunia yang ada melekat dalam diri kita, yang pernah kita rasakan, yang sedang kita rasakan, yang juga akan kita rasakan, itu berasal dan bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya pakai mic yang satunya. Pakai yang satunya ya. Lagi kita tes. Dan ketika asma Allah kita sandingkan dengan subhanallah yang bermakna maha suci Allah, pada saat
yang sama, kita sedang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terlepas dari segala macam kekurangan, terlepas dari segala macam kehinaan, terlepas dari segala macam keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala macam keindahan. Kajian kali ini kita masuk dalam seri ke-265 ya. Kajian Islam Muslim Madani, masih dalam kajian Al-Hikam. Untuk permakluman, ini insya Allah seri terakhir sebelum kita sambung dengan online ya. Karena saya izin harus kembali lagi ke Jawa begitu. Syukran. Nanti akan kita sambung lagi dengan kajian-kajian online. Nanti ketika insya Allah semoga semuanya sehat, panjang umur, kita ketemu lagi nanti. Kalau ada posternya share di WA berarti itu sudah insya Allah kajian di sini lagi, nggih. Tolong disampaikan ke yang berhalangan. Syukran. Nah, hidup itu harus punya plan B, harus ada cadangan, harus ada alternatif. Kita masuk di kajian Al-Hikam. Pekan yang lalu, 2 pekan bahkan, kita bahas tentang bagaimana ibadah itu menjadi kebutuhan seorang hamba. Kita beribadah itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh sedekah kita, Allah tidak butuh puasa kita. Allah hanya ingin kita masuk surga dengan usaha. Allah ingin kita masuk ke surganya dengan sungguh-sungguh, dengan berkorban, dengan mendekat, dengan tirakat-tirakat. Ini masuk dalam pasal ke-211 tentang bagaimana kita harus memahami anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu seringkali dilupakan orang sehingga baru berasa ketika sudah tidak ada. Ungkapan ini sering sudah kita dengar, tapi dari kacamata kajian tasawuf dalam kitab Al-Hikam, semoga ada tambahan-tambahan pemikiran sehingga kita makin sadar, makin yakin, sehingga makin bersyukur kepada Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ibnu Athail As-Sakandari mengatakan, rubbama waradatiz zulmu alaika liya'rifaka qadra manna bihi alaika. Bisa jadi, kata beliau, bisa jadi dan betapa banyak seseorang itu ketika dia berbuat dosa atau ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, baru dia sadar bahwasanya, oh selama ini saya ditolong sama Allah. Oh kalau tanpa pertolongan Allah saya ini tidak ada apa-apanya. Oh tanpa pertolongan Allah ini saya bukan siapa-siapa. Kita sering seperti itu, manusia seperti itu sering. Kita ngerasa kalau kita sedang happy, lagi senang, lagi longgar, semua itu karena diri kita. Saya kaya ini karena saya usaha, karena saya berdagang, karena saya punya tanah. Saya dihormati nih karena saya punya jabatan. Saya pinter nih karena saya belajar. Saya dipandang orang nih karena saya punya kedudukan. Saya disenangi orang karena dianggap tampan, dianggap cantik, dan seterusnya. Bersaya-saya. Manusia itu kan pinter mengaku. Mengaku artinya mengaku. Aku, semuanya aku. Siapa aku? Aku akhirnya dikatakan mengaku. Mengakukan diri. Mengaku paling hebat, mengaku paling pinter, mengaku paling soleh, mengaku banyak mengakunya. Nah, kita ini sudah dalam posisi sudah menuhankan diri kita. Kalau kita suka mengaku-ngaku, berarti kita sudah melangkahi Allah. Na'udzubillah. Padahal dalam Islam kaidahnya sekecil apapun nikmat pemberian, sebenarnya tidak ada nikmat yang kecil. Ayo kita menghitung-hitung nikmat Allah yang kecil itu apa?
Napas kecil ya itu. Enggak. Hidup itu bukan nikmat yang sepele, keturunan itu bukan nikmat yang sepele, tempat tinggal itu bukan nikmat yang sepele. Kita bisa sekolah itu bukan nikmat yang sepele. Kita punya pekerjaan itu nikmat dari Allah. Tidak ada sebenarnya nikmat Allah yang kecil, tidak ada. Nikmat Allah itu semuanya besar, semuanya agung, semuanya itu tanda kasih sayang Allah. Tapi kalaupun misalnya kita menganggap nikmat Allah itu kecil, kadang kita meremehkan Allah. Kalau tidak saya yang kerja, tidak bisa. Kalau tidak saya olahraga, tidak sehat. Betapa banyak orang rajin olahraga yang meninggal. Tahu suaminya BCL? BCL itu siapa? Oh, tahu. Yang gini-gini tahu deh, pokoknya paling tahu. Oh, sebelah rumah. Ya, Insya Allah. Itu rajin olahraga, sehat secara fisik, tapi meninggal. Ini semakin menegaskan orang sehat bisa meninggal, orang sakit bisa panjang umur. Ya. Seorang raja bisa meninggal, seorang budak pembantu bisa juga meninggal, bahkan bisa panjang umur. Seorang dokter, semuanya kita ini akan meninggal pada akhirnya. Maka kita harus melihat ibarah ini, ungkapan ini dengan penuh kesadaran bahwasanya betapa banyak orang itu ketika menghadapi kesulitan baru sadar, baru ngeh, baru berasa, ya Allah selama ini ternyata kalau nggak ditolong Allah saya nggak bisa apa-apa. Ternyata kalau nggak atas rahmat Allah saya ini lemah. Kadang kita gitu, kena tusuk duri gitu, oh langsung sakit rasanya. Duri, banyak. Duri itu kecil, kadang nggak kelihatan. Itu baru sadar kita, ya Allah, ternyata saya ini baru ketusuk gini aja udah sakit, sudah nangis, sudah meringis, apalagi dapat ujian yang besar. Nah, makanya kita itu harus menyandarkan semuanya pada Allah. Maka kita ini bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Allah, dan tidak akan menjadi apa-apa tanpa rahmat Allah. Jadi betapa besar karunia Allah kalau kita mau terapi syukur tuh gini. Coba Bapak Ibu nanti ya di luar pengajian duduk sebentar, tutup matanya, bernapas, ya. Exhale, inhale, napas, hirup, hembuskan, hirup, hembuskan. Itu nikmat sekali. Kita menghirupnya gratis, buangnya gratis, tanpa kesulitan, tanpa hambatan. Saya kemarin ke Mataram bolak-balik ke BBS ngisi oksigen. Gitu ternyata orang tuh. Kita nih, ya Allah, coba Allah suruh malaikat stop oksigen di dunia 1 menit. Bisa mati semuanya gitu. Kecil isi tabung 30.000. Yang besar 100.000. Itu cuma habis berapa jam? Terus kita kali sekian jam, sekian hari, bisa kita bayar. Masya Allah. Jadi terapi syukur itu nggak usah ngapa-ngapain, duduk, tutup mata, hembuskan, hirup, hembuskan. Itu nikmat. Kita baru mikir, napas saja sudah menjadi nikmat Allah yang besar. Belum lagi tangan, belum lagi kaki, belum lagi sehat, belum lagi sempat, dan seterusnya. Maka harus bersyukur nih yang rajin-rajin hadir pengajian. Kita sedang menunjukkan rasa syukur sehat kita kepada Allah dengan menggunakan sehat badan ini untuk datang ke tempat-tempat majelis taklim, majelis ilmu. Jadi nikmat sempat itu banyak orang punya, tapi tidak digunakan untuk yang baik. Makanya Bapak Ibu ya hadir di pengajian manapun sebenarnya sedang memamerkan kesyukuran bahwasanya saya ini sehat loh, saya ini dikasih nikmat loh, dikasih kelonggaran waktu, saya gunakan untuk yang baik. Gitu cara melihat nikmat seperti itu. Nah, yang kedua, man lam ya'rif qadran ni'am biwujdaniha arrafaha biwujudi fuqdaniha. Nah, ini yang lebih nyelekit. Barang siapa yang nggak ngerti arti nikmat,
Saat nikmat itu ada, dia akan benar-benar paham manakala nikmat itu sudah hilang. Nah, ini konteks yang real. Bapak Ibu punya keluarga, punya saudara, punya bapak, punya orang tua. Orang tua kadang ketika masih ada mungkin dianggap biasa, tapi ketika sudah tidak ada, sudah berasa, oh saya anak yatim sekarang, bapak saya tidak ada, atau ibu saya tidak ada, atau dua-duanya tidak ada, itu pasti beda. Orang yang sudah tidak ada orang tuanya tidak akan sama merayakan Idul Fitri dengan orang yang masih ada. Habis sholat Id kemana? Ke kuburan. Beda rasanya. Beruntung, bersyukur, bahagialah yang masih ada orang tua. Naik lagi ke atas, kakek, nenek. Ini semakin kecil, semakin ke atas, semakin kecil kemungkinan masih adanya. Zaman sekarang itu jarang usianya 100 lebih, jarang. 90 sudah jarang, 80-an sudah jarang. Nah, samping sekarang, saudara-saudara. Ada yang bersaudara 10, tinggal sisa 6. Ada yang bersaudara, diinong saudaranya 8, sisa 5. Yang meninggal laki semua. Jadi sudah berasa, sudah beda, sudah beda. Dan silakan kita mengkias, kis alaihi goiru. Silakan kiaskan dengan diri masing-masing. Saudara saya berapa? Masih lengkap, bersyukur. Jalin hubungan yang baik biar tidak menyesal. Ke bawah anak. Anak itu mesti ada dua kemungkinan. Berpisahnya itu karena belajar atau karena meninggal. Kalau belajar, nangisnya tidak usah lama-lama. Ya, tidak usah lama-lama. Karena anak kita itu tidak sedang perang sama Israel. Ya, jadi lihat mereka sebagai aset, sebagai inventaris, sebagai jariyah yang akan melanjutkan perjuangan kita. Saya tadi pagi kumpul dengan wali SD yang baru. Saya bilang, Bapak Ibu, ada dua pilihan. Ketika jenazah kita terbujur kaku, ketika jenazah kita ini jasad kita lagi terbaring, datang pentakziah ke rumah kita. Jadi kalau kata ulama Azhar, kalau kita meninggal tuh tidak usah khawatirkan siapa yang mandiin kita, tidak usah. Pasti ada, pasti ada. Selama kita meninggal di rumah kita, pasti ada yang akan memandikan, mengkafani, menyolati, mengubur itu ada, pasti ada, yakin. Lain halnya kalau tenggelam di lautan, hancur meledak di udara, itu lain. Tapi kalau selama meninggalnya normal pasti ada. Yang kita khawatirkan kita bawa apa? Nah, saya kembali tadi. Ketika jenazah kita sudah terbujur kaku, ada dua pilihan. Mau di ngajiin pasti mau kan? Nah, sekarang yang ngajiin itu siapa? HP yang dihidupin pakai YouTube. Yasin. Saya sudah ngajiin, bagus, tajwidnya benar, makhrajnya tepat, hafid, bagus. Tapi HP. Yang kedua, anak kita yang pulang mondok, anak kita yang paham agama. Saya tidak bilang harus mondok, tapi mondok itu salah satu ikhtiar orang tua atau anak kita. Saya pernah datangi ketika itu lagi takziah, anak itu pulang dari pondok nangis. Saya langsung pengen nangis terus karena dia ngajiin ibunya, bapaknya ketika itu depan saya. Oh, ini pemandangan yang sangat merinding. Ada anak pulang pondok nangis tapi sambil ngaji untuk bapak. Indah. Yang pertama tadi pakai YouTube, makhrajnya bagus, sudah sih.
gratis lagi pakai kuota. Iya, kalau lagi pas itu iklan Shopee gitu. Lagi ngaji Shopee. Kan nggak seru tuh. Lebih tersentuh, lebih ingin kalau anak kita yang baca. Kalau cucu kita yang baca. Jadi kalau kita berpisah dengan putra-putri kita, ya, kita kadang merasa anak itu nakalnya, bengelnya, berkelahi, bentak tiap hari. Begitu udah nggak ada dalam arti berpisah sementara. Masuk rumah, lihat bajunya, lihat lemarinya, lihat bantalnya, baru berasa ini tepat sekali nih dengan barang siapa yang kurang menghargai nikmat itu ketika ada, dia akan lebih menghargainya ketika tidak ada. Kangen saya marahin sama anak sekarang, kangen saya berkelahi sama anak saya. Ketika tidak ada, itu berasa lebih nyata. Ilustrasi yang lebih mudah, ada orang yang biasa hidup di kali, dia melihat air yang mengalir, airnya jernih, nyantai saja dia. Coba orang yang kehausan di tengah padang pasir, segelas air, ingin minum juga ya. Segelas air saja itu sangat berharga, sangat bermakna, berbanding dengan orang yang biasa hidup di samping kali. Dia ngeliat air itu biasa saja. Tapi kalau orang tuh jarang ketemu air, itu akan menghargai air lebih. Nah, itulah rasa kangen, rasa rindu. Ya, maka kita yang dipisahkan untuk sesaat itu, bersyukurlah ada rasa kangen, ada rasa rindu. Bahkan ketika kita sudah terpisah, beda alam, meninggal begitu ya, ya minta sama Allah, ya Allah, Allah majma'na fi jannatikal firdaus. Allah, kumpulkan kami lah ya Allah. Karena yang bisa mengumpulkan itu hanya Allah. Ya. Dan kita harus pahami anak kita itu adalah titipan yang sebenarnya bukan milik kita. Saya sering bilang, tukang parkir itu tidak pantas dia untuk sombong. Dia parkir, tempat parkir lahan, mobil mahal, mobil mewah, motor gede, motor semua banyak itu. Tapi ketika yang punya itu ngambil untuk pergi dari parkiran itu, dia tidak pantas, tidak layak, tidak boleh untuk marah. Stop Pak, jangan pergi Pak. Tidak boleh pergi dari tempat parkiran saya. Yang punya mau ngambil, yang punya mau pakai, yang punya mau pulang. Jadi, kita sedang melatih hati kita, anak-anak titipan Allah mau dipakai, mau diambil. Kita kembalikan. Nanti ada masanya. Nah, saya kalau nasihat anak-anak yang mau mondok itu saya bilang, kamu tahu kereta api? Tahu. Kereta api itu berhentinya di mana? Di stasiun. Sekarang kamu sedang naik kereta api yang punya rel. Rel kamu kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang melingkar, kadang lurus. Orang tuamu sedang naik rel. Relnya apa? Bekerja, nyariin kamu uang. Dia akan menjaga hidupnya. Nanti sama-sama ketemu di stasiun. Masing-masing kita itu sedang naik rel kita masing-masing. Kamu belajar, orang tua bekerja. Nanti ketemu di stasiun itu ada dua kemungkinan. Satu ketika dijenguk, yang kedua ketika liburan. Ya udah, Bismillah ya, Bismillah berangkat. Jadi kita harus melihat anak, bahkan yang sangat kita cintai. Tidak ada orang tidak mencintai anak. Makanya kalau ada berita orang tua bunuh anaknya, na'udzubillah, ngeresekin anaknya, buang anaknya, udah ya, siap-siap tanggung jawabnya itu di akhirat. Jadi orang tua, karena memang ada anak yang tidak dikehendaki, artinya tidak diharapkan ada, ternyata terjadi atau ada, itu susah juga. Jadi ya hati-hati, kita nih anak kita titipan, didik sebaik mungkin, arahkan sebenar mungkin. Ketika kita tidak ada, dia akan melanjutkan mendoakan kita, dan dia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kamu dikasih anak berapa, dididik apa, dan seterusnya. Maka orang yang tidak tahu harga nilai dari nikmat sesuatu ketika ada, maka akan lebih menghargainya ketika tidak ada. Ya,
ketidakadaan itu seringkali menyadarkan kita, oh ini tuh maksudnya. Sehat itu mahal, tapi orang kadang kurang bersyukur. Sakit kepala sedikit baru, ya Allah enaknya kalau tidak sakit kepala. Sakit gigi sedikit enaknya kalau tidak sakit gigi. Cantengan, kakinya, kukunya, dan nanah. Betapa nikmatnya kalau bisa main bola tanpa cantengan. Betapa nikmatnya bisa duduk tanpa ambayan. Betapa nikmatnya bisa berdiri tanpa varises. Betapa nikmatnya makan tanpa ada pantangan-pantangan. Jadi orang itu akan merasakan ketiadaan itu menjadi penyadar dia ketika menghargai dan menilai sesuatu nikmat. Nah, jadi man lam ya'rif qadran ni'am biwujdaniha arrafaha biwujudi fuqdaniha. Dia akan sadar manakala benda itu atau nikmat itu, barang itu atau seseorang itu ketika sudah tidak ada lagi di sisinya. Makanya kita harus menyadari tidak ada sebenarnya nikmat Allah yang kecil. Bisa minum seteguk, bilang alhamdulillah. Bangun tidur sehat normal, bilang alhamdulillah. Habis pengajian dapat ilmu baru, bilang alhamdulillah. Selesai sholat, bilang alhamdulillah. Jadi saya mendawamkan, saya menantang, memaksa diri saya ketika habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, saya selalu bilang alhamdulillah. Itu 3 kali sambil tarik nafas. Alhamdulillah, 1, alhamdulillah. Banyak tuh. Kalau enggak atas izin Allah enggak bisa nih saya sholat. Kalau enggak atas izin Allah enggak sempat nih saya sholat. Kalau enggak atas izin Allah enggak bisa selesai saya sholat. Ya, jadi rakaat kedua batal, rakaat kedua mungkin apa, gempa dan sebagainya. Jadi banyak sekali kesyukuran hanya ketika habis sholat saja bilang alhamdulillah. Jadi karena nikmat sholat itu besar, tidak bisa diremehkan. Kita bisa sholat, bisa taat, lancar, aman. Kemarin pas saya ke Mataram katanya gempa di sini ya. Geger itu, waduh, mana gempa. Udah status orang-orang nih, oh menyapa kembali. Status orang nih kok kayak pengen nantang gitu loh. Akhirnya datang lagi, apa? Jadi tidak usah tunjukkan kesenangan kalau sedang begitu. Akhirnya datang lagi nih. Seakan-akan sesuatu yang ditunggu gitu. Jadi menyapa kembali. Apa enggak istighfar, astagfirullah, ya Allah, tenangkan itu loh, jangan wah, lama tak jumpa bro. Apa jadi kok kayak seneng gitu kedatangan tamu yang tidak ada orang yang kuat mental. Teori-teori itu berhamburan ya kalau terjadi. Jadi nih kita sambung ya. Nah ini Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya yang mafhumnya begini. Jika seorang itu melihat sesuatu pada orang lain, hartanya, kedudukannya, silahkan, boleh lihat sewajarnya. Ngelihat teman sukses berhasil, senang, ikut senang. Jangan hasad, jangan iri. Tapi kalau kita melihat yang atas, jangan lupakan yang bawah. Lihat juga dong orang-orang yang tidak seberuntung kita, yang tidak lebih kaya, yang tidak lebih sehat, yang tidak lebih mapan. Ada yang rumahnya masih ngontrak, ya. Ada yang belum punya mobil, masih punya motor, itu pun masih nyicil. Ada yang punya motor tapi motornya motor jadul. Ada yang bahkan sekian tahun berkeluarga belum punya kendaraan. Lihat mereka juga agar timbul rasa syukur kita. Ini misalnya Rasulullah SAW. Jadi lihat yang ke atas itu untuk orang yang ilmu dan ketaatan, lihat yang ke bawah untuk orang-orang dari segi ekonomi. Kenapa kita melihat ke atas untuk orang yang berilmu? Agar kita pengen seperti dia, agar kita berusaha seperti dia. Ada orang ahli masjid, lihat. Jadi ada orang tua kita yang belum lama ini meninggal, itu ahli masjid itu, pakai tongkat masjid. Saya bilang ke anaknya, simpen tongkatnya, saksi, ceritakan besok ke anak cucu, mbahnya ini tongkat dipakai bolak-balik ke masjid. Simpen, bukan untuk dikeramatin, bukan, untuk diingatkan anak cucu, mbahnya dulu ahli masjid, bongkok tua, tapi ke masjid. Wah itu
luar biasa. Jadi ya beruntung lah, bersyukur yang sampai di usia senja itu tetap bolak-balik langkahnya ke masjid dalam rangka taat, sholat kepada Allah SWT. Jadi ingat, yang ke atas kita harus melihatnya kapan, melihat yang bawahnya. Syekh Syarli As-Saqati berkata bahwasanya siapa yang tidak menghargai nikmat, maka nikmat itu sebenarnya dicabut darinya dalam keadaan yang ia tidak sadar. Ya, hati-hati. Kita kadang sering melupakan nikmat, kufur nikmat, na'udzubillah. Kalau kita sering tidak bilang alhamdulillah, tidak berterima kasih kepada Allah. Cara terima kasih termudah kepada Allah itu apa? Lisannya berzikir, badannya beramal. Itu cara termudah. Kalau kita nggak sering bersyukur kepada Allah, akan pelan-pelan dicabut nikmat itu sampai kita nggak sadar kapan dicabut. Kadang kita nyari barang kita, mana barang ini? Perasaan baru dibeli sebulan, kok nggak ada. Bisa jadi itu cara Allah mencabut nikmat tanpa kita sadari kapan dicabut. Kehilangan sesuatu, ketinggalan sesuatu, lenyapnya sesuatu, dicurinya sesuatu, itu bisa jadi karena kita kufur nikmat. Kecuali kipas masjid, musola yang hilang, disebut terus kan, jadi siapa suruh nyuri musola. Jadi kalau nikmat yang sifatnya personal itu bisa saja dicabut keberkahannya atau wujudnya sekalian karena kita kurang bersyukur. Kalaupun benda itu ada, dibuat sama Allah itu tidak bermanfaat. Ayo kita buka barang-barang kita di rumah, banyak mungkin benda-benda yang numpuk. Misalnya punya HP 15 gitu misalnya. HP-nya kok 15 ya. Yang tepat apa? Silikonnya, casingnya. Itu kita mikir bisa jadi dicabut keberkahannya. Tidak berguna, tidak berfaedah, tapi numpuk-numpuk memenuhi barang, memenuhi rumah. Karena ini edisi terakhir, kita tambah sedikit ya. Azan dulu. Belum mulai zikiran, belum kan? Oke, bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair. Ya, kita lanjut. Jadi penting untuk kita senantiasa bersyukur. Mulai sekarang anggap setiap nikmat Allah itu besar. Setiap nikmat Allah itu hebat, agung, tidak ada yang kecil, tidak ada nikmat yang sepele, tidak ada nikmat yang pantas untuk diremehkan. Kenapa? Karena kita memandang yang ngasih siapa gitu loh, bukan lihat nikmatnya. Allah paling cuma makanan sepiring, bukan itu, bukan sepiringnya. Kita ngelihat yang ngasih ini siapa. Yang ngasih kita itu Allah. Yang ngasih hidup itu Allah, yang ngasih makan kita Allah, yang ngasih semuanya ini adalah Allah. Kesempatan, penghargaan, penghormatan. Kita kalau enggak Allah kasih kehormatan, enggak dihormati orang, nggak dianggap orang, nggak dipercaya orang, nggak mau orang ketemu kita. Jadi mari pandang semua nikmat Allah itu besar, semua karunia Allah itu agung, semua pemberian Allah itu mahal, sehingga kita semakin rajin bersyukur. Jadi termasuk hidayah, ya, hidayah, rahmat, pertolongan, bisa taat, ini semuanya adalah sesuatu yang hanya Allah yang mampu memberikan. Air itu hanya akan dihargai mahal oleh orang-orang yang kehausan. Orang yang kenyang nggak mau menghargai air. Orang yang sudah penuh perutnya disuruh minum nggak mau, kekenyangan, takut muntah. Tapi orang kehausan dia akan menghargai air ini mungkin dengan setengah harta dia punya, mau dia bayar. Jadi air itu sangat berharga bagi orang yang kehausan. Kesehatan itu sangat berharga bagi orang yang sakit. Ya. Kesempatan itu mahal nilainya di pandangan orang-orang yang sibuk sekali. Sibuk. Sekarang ada tren seperti di Mataram, banyak orang lari malam. Saya kadang mikir, ini orang FOMO ya, antara orang FOMO ikutin tren atau memang dia nggak punya waktu olahraga, sehingga nyari olahraganya malam. Lari malam, outfitnya nggak usah ditanya, harga sepatunya, pakaiannya, jamnya, kacamata, ada lampunya yang dipakai biar nggak ditabrak ya. Jadi kalau ditabrak marah-marah. Apa nggak punya jalan? Kamu lari malam-malam, saling nyalahin. Nah, insya Allah. Jadi itu mungkin husnuzon kita, orang yang nggak punya waktu sehingga melihat waktu malam adalah satu-satunya kesempatan untuk sempat akhirnya dia olahraga. Jadi ada mungkin keinginan kita yang belum tercapai. Jangan dianggap Allah tidak memberikan kita nikmat. Ada nikmat yang lain yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat pekerjaan, nikmat bisa taat dan seterusnya, nikmat berkeluarga, nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan. Itu adalah nikmat yang jangan kita sampai gara-gara ada satu dua keinginan yang belum terwujud lantas kita marah sama Allah, ya, menyalahkan Allah. Allah tidak adil, Allah itu kok begini sama saya, padahal saya minta ini kok nggak dikasih. Lihatlah bahwasanya ada pemberian Allah yang lebih banyak dibandingkan permintaan kita yang belum terwujud. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ini sebagai penutup, ini coret-coret ya, coret-coret buat kita. Untuk pekan depannya insya Allah kita via online
kajiannya masih tentang bab ini. Seperti biasa tidak lebih 7 menit insya Allah. Kadang bisa 4 menit, kadang bisa 5 menit, atau bahkan kita ringkas lagi. Itu kira-kira kalau dikirimin video itu ditonton nggak? Beneran? Kalau enggak, keruan enggak usah saya buat gitu. Karena kalau saya buat itu kadang saya lihat jam ya. Pernah lupa ngirimnya itu maghrib waktu sana, di sini sudah isya. Yah, Rebu sekarang lupa. Jadi saya kalau di Madani itu ingat Rebu itu, ingat hari. Kalau di sana kadang lupa Rebu. Jadi ingatnya maghrib. SMS sama saja, wah videonya buat video. Di sini mungkin sudah waktu isya. Jadi waktunya kan beda, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Hanya buat. Jadi ditonton tapi nggak. Nah, biar lanjut kita. Nanti Bu Kunin kapan-kapan tak tanya apa isi videonya. Kalau ustazah nih kita wajibkan nulis. Nulis aja diwajibkan. Kalau nggak diwajibkan nggak nulis misalnya. Masuk surga tuh dipaksa nggak apa-apa. Ya, berbuat baik itu dipaksa. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup ini. Ada pertanyaan sama Arina? Aman Arina ya? Nah, saya buat pesan-pesan yang mondok-mondok aja deh. Pesan buat para wali yang mondokin anaknya. Menjenguk itu ibarat gula. Kebanyakan gula bisa diabetes. Maka batasi gula Anda dengan tidak sering-sering menjenguk. Itu kata kuncinya. Nah, lagi satu kali seminggu nih. Tolong Ahmad Ryan, hargai perasaan yang mondoknya agak jauh. Hargai. Nih Bu Jinung dulu anaknya di Mantingan bela-belain berapa bulan sekali tuh? Sebulan sekali? Oh 6 bulan sekali. Jadi, jangan banyak minum gula, jangan banyak jenguk. Seperlunya, secukupnya, sewajarnya. Ya. Dan kita sebagai orang tua itu, ya, ini pelajaran parenting nih. Nama Aiska mana nama Aiska? Oh ada. Saya coba sisipkan setiap pertemuan ada parenting. Banyak orang tua tanda kutip ya menghalangi anaknya karena mungkin egonya hingga menakut-nakuti. Anak itu banyak yang tidak suka pedas bukan karena dia pernah merasakan pedas, tapi ditakut-takuti. Jangan pedas ini. Sehingga kata-kata pedas itu dalam pikirannya sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang menakutkan. Kalau anak saya kasih. Kalau dia pedas kan tahu dia. Jangan pedas. Nah, Ustazah jangan gara-gara ini suapin sambal zanuba, jangan. Artinya banyak orang tua yang membuat anaknya itu terkungkung, tidak bebas dalam arti yang positif ya. Menahan mereka untuk maju karena ditakut-takuti, karena egonya. Pedas. Kasih dia perlu tahu rasanya. Selama itu tidak membahayakan, kecuali megang granat, tahu granat? Bom itu. Anak, ibu ini apa? Granat, mau silat, mati ya. Kalau masih cuma pedes, cuma apalagi kekejutan, terlalu dingin, kalau panas hati-hati, jangan api panas. Mondok, jangan ditakut-takuti yang enggak. Nanti kamu di sana gimana nyucinya, kamu gimana makannya, kamu gimana ini, kamu gimana. Pembatasan itu nanti kadang menjadikan anak itu berat atau takut. Itu ya. Jadi senang bisa membersamai jamaah sekalian. Berapa episode kita? 5 ya.
5 atau 4 kali selama pulang ini. 4 ya, edisi ke ya 4 betul. 4 kali, edisi 261 enggak 5 ya, 4 ya. 4 ya, 262, 263, 264, 265. Nanti selanjutnya kita sambung di pertemuan online. Ya, kita berharap semua sehat panjang umur, kita ketemu lagi, berpisah bertemu karena Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, yang baik dan benar dari Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita kirim Fatihah untuk semua jamaah kita yang sakit, untuk anak-anak kita dimanapun berada, untuk jamaah kita yang juga belum berkesempatan hadir. Semoga semua masalah kita diberikan jalan keluar oleh Allah, harapan-harapan kita diijabah, kita kelak menghadap Allah kembali dengan keadaan husnul khotimah. Wa likulli niyatin shalihah, li hadhihi niyyah as-shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon doa juga untuk kelancaran studi kami, belajar kami. Al-Fatihah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung sholat ya. Silakan yang ingin wudhu, silakan wudhu.